Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem. Nah, kita pasti kan bertanya-tanya ya, kenapa saat kuliah itu kita juga masih. Selanjutnya yang kedua ada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, tujuan pendidikan Pancasila yaitu menciptakan wahana pembelajaran. Selanjutnya ada capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Selanjutnya ada landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama ada filosofis, yaitu kapitalisme. Pokok-pokok Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut alam, pemikiran manusia yang adil dan beradab. Menurut alam, pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Menurut alam, pemikiran Pancasila, Bangsa Indonesia terbentuk melalui bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggara. Baik, izin melanjutkan. Nilai Pancasila itu dari segi implementasinya terdiri dari nilai dasar, lalu yang terakhir secara sosiologis, yaitu bangsa Indonesia. Bentar ya. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengusulkan Pancasila dalam sidang BPUPK. Namun kita tahu bahwa dalam proses perumusan Pancasila sebenarnya ada beberapa versi rumusan Pancasila, di mana terdiri dari Piagam Jakarta 12 Juni dan juga versi final pada 18 Agustus yang disahkan oleh PPKI. Menurut tim penyaji, mengapa pidato Ir Soekarno menjadi lebih diagungkan daripada versi-versi yang lainnya? Kenapa? Oke, baik, izinkan saya menjawab ya dari tim penyaji. Jadi memang benar ya teman-teman bahwa perumusan Pancasila itu ada beberapa versi yang berbeda. Tapi tanggal 1 Juni itu bukan dari rumusan final yang disepakati oleh pihak-pihak terkait, melainkan momen pertama kali istilah Pancasila itu diperkenalkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Sedangkan Piagam Jakarta adalah hasil rundingan dan tanggal 18 Agustus menjadi finalisasi dari ideologi Pancasila itu sendiri, yang mana masuk pada pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi, Insinyur Soekarno dikenang bukan sebagai perumus Pancasila, melainkan beliaulah yang pertama kali memunculkan konsep Pancasila. Sekian. Apakah sudah? Liberalisme menekankan pada kebebasan, sedangkan kolektivisme menekankan pada kepentingan bersama. Lalu Pancasila dianggap menjadi jalan tengah terhadap dianggap menjadi jalan tengah terhadap dua konsep tersebut, tapi bukankah terlalu bias? Buktinya Pancasila juga masih sering gagal jika diterapkan langsung ke masyarakat. Baik, izin menjawab pertanyaan dari tim Sanggah. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, nilai-nilai Pancasila saat ini masih belum diterapkan dengan baik dan benar di lingkungan kita. Nah, sekarang kita pisahkan dulu antara konsep materi dengan kenyataannya. Menurut saya, Pancasila ini tidak memandang apapun itu, entah dari bahasa, budaya, keragaman, ataupun yang lainnya. Karena Pancasila tidak menolak kebebasan individu, melainkan menjaga kebersamaan antar anggota masyarakat. Contoh kasus seperti kita bebas memilih agama yang kita pilih. Namun dengan kebebasan itu, kita harus saling menghormati atau menghargai agama lain. Contoh kasus lagi seperti saya yang berasal dari Jawa Barat, teman saya Kinan berasal dari Jawa Timur. Kita memang berbeda bahasa, berbeda budaya, ataupun berbeda pendapat. Namun dengan perbedaan itu,
mengajarkan kita bahwa Pancasila adalah satu kesatuan negara Republik Indonesia yang sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apakah sudah menjawab dari tim penyangga? Berarti apakah menurut tim penyaji, Pancasila ini sendiri lebih unggul dari ideologi lain? Menurut saya, menurut kelompok kami, lebih unggul bukan berarti paling sempurna. Tetapi hal tersebut lebih cocok karena Indonesia ini lebih beragam. Maka kalau kita memakai konsep liberalisme murni akan chaos, jika kolektivisme murni juga akan terlalu otoriter. Jadi di sinilah Pancasila itu hadir sebagai penyeimbang dari kedua sisi tersebut. Gitu. Di dalam PPT tersebut dikatakan bahwa Pancasila disebut sebagai ideologi pemersatu. Tapi dapat kita ketahui bahwa fakta di lapangan mengatakan hal lain, di mana banyak terjadi polarisasi politik, perpecahan serta perselisihan di media sosial. Bahkan terjadi intoleransi antara masyarakat. Jadi apakah menurut tim penyaji, ideologi Pancasila ini benar-benar masih efektif sebagai perekat bangsa Indonesia? Atau hal ini hanya menjadi slogan saja? Izinkan saya menjawab sanggahan tersebut. Baik, dapat saya akui bahwa polarisasi semakin terasa, terutama di dunia politik. Tapi justru disitulah peran ideologi Pancasila ini bekerja. Walaupun ada perpecahan, kita tetap menjadi satu kesatuan dan menjadi suatu suara jika berbicara soal dasar negara. Kita semua masih sepakat bahwa Pancasila masih menjadi fondasi yang kuat dan tidak bisa diganti. Apa sudah menjawab dari pihak penyangga? Tetapi, kalau kesepakatan tersebut hanya di atas kertas saja, apakah cukup untuk menyatukan bangsa? Kesepakatan itu adalah modal utama ya, walaupun pada implementasinya masih menjadi tantangan bagi kita, karena Pancasila itu ibaratkan sebagai kompas. Arahnya selalu ada, namun tergantung pada kita ingin mengikuti arah tersebut atau tidak. Hal tersebut tergantung pada manusianya juga itu sendiri. Kalau memang para pejabat dan masyarakat bisa serius dan konsisten terhadap nilai Pancasila, kasus polarisasi tersebut jelas dapat teredam. Jadi bukan Pancasila yang lemah, namun penerapannya yang harus diperkuat. Begitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, ini apakah dari tim penyangga sudah selesai memberikan sanggahan? Sebentar. Yes, Coburn. Oke. Dasar Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Istilah ini pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang kemudian diterima sebagai dasar negara Indonesia. Sejak itu, Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai lima sila, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menolak kekerasan, kebohongan, dan ketidakadilan. Karena berakar dari nilai budaya bangsa, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat berkembang mengikuti dinamika zaman. Lalu selanjutnya ada kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan berbangsa, yaitu sebagai dasar negara, pandangan hidup, sumber hukum, dan identitas nasional. Pendidikan Pancasila sendiri hadir untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut pada generasi muda. Misi pendidikan ini antara lain mengembangkan potensi akademik, moral, dan sosial mahasiswa, membentuk kepribadian yang bertanggung jawab, mengintegrasikan nilai Pancasila